Demi segera mendapatkan cucu, ibu mertua diam-diam membuang suplemen asam folat yang rutin diminum menantunya. Sebagai gantinya, ia menggantinya dengan ramuan tradisional. Tak disangka, beberapa hari kemudian, menantu itu mengalami sakit perut hebat, nyaris keguguran, dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter menanyakan suplemen yang dikonsumsi. Saat botol dibuka, dokter langsung berkata, "Ini bukan asam folat. Ramuan seperti ini justru berbahaya. Obat semacam ini entah kenapa akhir-akhir ini justru populer. Katanya bisa mengatur jenis kelamin bayi. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jenis kelamin sudah ditentukan sejak pembuahan. Tidak mungkin diubah hanya dengan minum ramuan." Setelah mengetahui kebenarannya, sang suami menemui ibunya untuk meminta penjelasan. Sementara sang istri hanya bisa menahan sakit dan gemetar. Namun sejak kejadian itu, campur tangan ibu mertua semakin berlebihan. Ia melarang menantunya berdandan, memakai celana ketat, bahkan sepatu hak tinggi. Suatu malam, melihat menantunya masih bekerja lembur, ibu mertua mematikan listrik dan berbohong bahwa kompleks sedang padam. Namun sang menantu sadar, ia dibohongi karena gedung seberang masih terang. Tak tahan, ia menelpon suaminya agar segera pulang. Keesokan harinya, ia kembali mengeluh perutnya sangat sakit dan ingin ke rumah sakit. Namun ibu mertua berkata dirinya sudah berpengalaman. Menurutnya, hari perkiraan lahir masih 1 bulan lagi. Pasti hanya bayi yang bergerak, bukan sesuatu yang serius. Suaminya yang tidak paham mempercayai perkataan ibunya dan menyuruh istrinya beristirahat. Tak lama kemudian, sang ibu menemukan sang adik tidak sadarkan diri. Dengan panik, sang suami segera membawanya ke rumah sakit tanpa menyadari istrinya sudah kesakitan hebat. Dan detik berikutnya, air ketubannya pecah. Untungnya, ayah mertuanya datang dan melihatnya lalu menelpon ambulan. Sepanjang perjalanan, ia menelpon suaminya, tapi tanpa jawaban. Kondisinya memburuk hingga harus segera menjalani operasi. Saat diminta menandatangani persetujuan tindakan, ia berkata lirih, "Aku sendirian." Menahan rasa sakit luar biasa, ia tetap harus sadar untuk menandatangani persetujuan operasi. Di waktu yang sama, suami dan ibu mertua menemani sang adik di rumah sakit. Barulah setelah ayahnya menelpon, sang suami menyadari istrinya pergi sendiri ke rumah sakit tanpa tahu bahwa istrinya sedang menahan penderitaan melahirkan sendirian. Syukurlah, bayi itu lahir dengan selamat. Orang pertama yang datang menemani adalah ibu kandungnya. Sang ibu merawatnya dengan penuh kasih dan berjanji tak akan membiarkannya menderita lagi. Saat itulah ia benar-benar mengerti siapa yang mencintainya tanpa syarat. Sementara itu, suami dan ibu mertuanya menunggu di luar. Namun sang ibu melarang mereka masuk. "Kalian pulang saja. Cucuku dan anakku tidak membutuhkan kalian." Sang suami memohon dengan suara gemetar, meminta kesempatan untuk meminta maaf. Namun sang ibu hanya menatap dingin dan berkata anakku hampir kehilangan nyawanya. Ia menegaskan bahwa masa nifas putrinya akan dijalani di rumahnya sendiri. Malam hari, sang suami akhirnya diizinkan masuk. Ia meminta maaf, namun istrinya hanya meminta beristirahat dan menyuruhnya pergi. Sebelum keluar, pria itu memotret bayi laki-laki mereka. Di luar kamar, ia menatap foto itu sambil menangis pelan, menunjukkan foto kepada para perawat dan berkata, "Dia anakku."